Oke, rumus selanjutnya. Ini sebelum cinta ya, biar nanti paham apa maunya Rumi. Ini sama kayak banyak sufi yang lain. Katanya Rumi, manusia ini jagat kecil. Bahasa filsafatnya mikrokosmos, alam sohir. Alam semesta ini alam kabir. Dalam diri mikrokosmos ada makrokosmos, dalam dirimu terkandung semua unsur-unsur alam semesta. Makanya Al-Quran menyuruh, lihatlah sekelilingmu dan lihatlah dirimu sendiri. Karena dalam diri kita, apa yang ada di alam, dalam diri kita ada, dalam bentuk mini. Unsur-unsur alam apa saja itu sebenarnya ada. Mineral kah, air, api, udara, tanah, ada semua dalam diri kita. Jadi kita ini mikrokosmos. Maka pertama-tama pahamilah dirimu, kenali dirimu, lihatlah ke dalam. Nah, kalau sudah paham diri kita, kita akan paham alam semesta. Karena dalam diri kita ada seluruh alam semesta. Kalau kita sudah paham alam semesta, kita akan paham Allah. Karena alam semesta ini manifestasi dari sifat-sifat Allah semuanya, A sampai Z. Makanya ada hadis yang bilang, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Rumusnya apa? Dalam diri kita ada alam semesta, makrokosmos. Makanya kita disebut mikrokosmos. Begitu kita paham makrokosmos dan mikrokosmos, kita akan paham tentang Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini isinya adalah manifestasi dari semua sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pemaaf, Tuhan yang teliti, Tuhan yang maha adil, dan seterusnya. Itu kan ada di alam semesta ini. Keadilannya, sayangnya, dan seterusnya itu kan bisa kita lihat di jagat besar, termasuk jagat kecil diri kita sendiri. Betapa telitinya Allah. Misalnya matahari itu kalau lebih dekat 10 cm aja dari bumi tidak akan kuat, dia akan terbakar dan kalian tidak bisa hidup. Atau dia lebih jauh 10 cm saja, bumi juga tidak akan ada kehidupan, pasti akan beku. Kok matahari bisa pas begitu? Itu ketelitian Allah. Tidak mungkin nggak sengaja. Itu sengaja apa nggak sengaja? Tidak, itu Allah yang teliti. Tubuhmu kan juga teliti. Sikunya pas gini, coba sikunya di sini, mungkin kamu ya susah, ya kan? Kenapa yang tumbuh terus rambut ini kok nggak tumbuh terus? Kalau jenggot bisa panjang, tapi ini nggak bisa panjang, dan seterusnya. Itu kan ketelitian Allah. Dalam alam sohir dan alam kabir, kamu bisa membaca semua tanda itu dan menemukan Allah dan memahami Allah. Maka man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi manusia sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Maka hakikatnya kita dan alam itu levelnya sama. Jangan mengeksploitasi alam, jangan merusak. Itu apa? Karena ini bagian dari kita. Termasuk dengan sesama. Kita dan masyarakat yang lain itu satu. Kita dan alam semesta itu satu. Hanya kita dalam bentuk mini. Oke, saya lanjutkan. Karena malam ini materinya agak banyak. Ini kalimat yang saya suka dari Rumi. Jangan engkau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Kalimat ini menurut saya penting karena orang Indonesia hari ini cara berpikirnya landasannya adalah suudzon. Nganggap orang lain jelek, khususnya yang berbeda dengan dirinya. Kalau sudah benci, tidak ada baiknya sedikit pun.
Itu disindir oleh Rumi. Orang kayak gini, kayak iblis yang melihat Adam hanya dari sisi air dan lumpurnya, tidak melihat bahwa siapapun itu kalau manusia, di balik yang fisik, yang kelihatan, mungkin yang kurang ajar, yang jahat, yang ada entitas ketuhanan. Ketika di Al-Quran Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, dan kutiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari ruhku, itu kan ya untuk semua manusia, tidak cuma untuk orang baik saja.